Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tur Hidayat. Di video kali ini saya akan melakukan konfigurasi DHCP server pada Debian 9.7. Di mana topologi yang saya gunakan adalah seperti di gambar. Di sini terdapat Windows 10 atau laptop yang saya gunakan untuk melakukan konfigurasi DHCP server pada Debian 9.7, dan di sini terdapat switch atau VirtualBox yang bertindak sebagai switch, dan di sini terdapat internet untuk melakukan konfigurasi internet akses pada Debian 9.7. Kemudian di sini ada pada switch tersebut terhubung Debian 9.7 yang kita konfigurasi pada VirtualBox, di mana Debian yang saya gunakan menggunakan IP 21.21.21.21./24 atau NICMAS 255.255.255.0. Setelah itu pada Debian 9.7 tersebut terhubung sebuah klien yang akan melakukan request IP secara dinamik, dan klien tersebut akan mendapatkan IP 2.1.2.1.21.21.21. Untuk networknya 21.21.21.0/24. Kemudian untuk konfigurasinya kita langsung saja masuk ke VirtualBox. Di sini saya sudah memiliki mesin Debian 9.7 yang sudah saya install seperti pada video sebelumnya. Selanjutnya kita klik show. Di sini kita bisa login menggunakan sini kita bisa login menggunakan username yang sudah kita buat pada saat melakukan penginstalan, dimana saya menggunakan username, Dayat, dan password. Kemudian di sini kita masuk ke super user, kemudian masukkan password root. Jika sudah, kita lakukan pengecekan IP address. Kita bisa menggunakan perintah IPA, dan dapat dilihat di sini terdapat NPWS 3 dan yang menggunakan inet atau IP 192.168.1.21/24, dan NPWS 3 menggunakan inet 21.21.21.21/24, di mana NPWS 3 adalah interface yang terhubung ke internet, sedangkan NPWS 8 adalah interface lokal pada Debian. Dan pastikan Debian yang kita miliki sudah terkoneksi dengan internet dengan melakukan ping. Pertama kita melakukan ping ke 8.8.8. Di sini terdapat destination host eligible. Kemudian kita lakukan ping google.com. Di sini terdapat destination host eligible. Kita akan melakukan reboot pada mesin Debian. Sini sedikit lama kita bisa menunggu. Kemudian kita login kembali dengan Dayat. Jika sudah, di sini kita bisa langsung melakukan ping google.com. Di sini hasilnya adalah reply. Jika sudah,
Saya akan melakukan remote menggunakan putih SSH untuk melakukan configuration DHCP server, di mana IP yang saya remote adalah IP NPOS 3. Di sini menggunakan IP 192.168.1.21. Di sini saya bisa meremote menggunakan IP dari ISP karena laptop saya sudah terhubung dengan ISP tersebut. Jika sudah, kita klik load dan kita klik open. Kemudian kita login menggunakan username yang sama dan password yang sama. Dan masukkan perintah su untuk masuk ke super user agar kita dapat melakukan akses pada Debian 9.7. Kemudian login menggunakan password root. Jika sudah, kita akan melakukan pengecekan IP address untuk memastikan apakah kita benar melakukan remote mesin Debian yang kita miliki. Dan kita masukkan perintah IP ya, dan dapat dilihat di sini untuk inetnya adalah 192.168.1.21/24, dan untuk NPOS 8 nya menggunakan inet 2.21.21.21.21/24. Jika sudah, kita akan mengecek repositori yang digunakan. Masukkan perintah cat /etc/apt/sourcelist. Kemudian klik enter, dan di sini dapat dilihat bahwa kita menggunakan repositori default pada Debian-nya. Dimana kalau kita menggunakan repositori default di sini, jika kita melakukan download paket, maka paket tersebut akan di-download menggunakan internet dari ISP. Kemudian kita akan melakukan penginstalan paket DHCP server. Yaitu kita bisa memasukkan perintah apt get install isc dhcp server LDAP. Kemudian kita klik enter, dan di sini mesin Debian yang saya gunakan sudah memiliki paket isc dhcp server LDAP. Jika kalian belum pernah melakukan penginstalan paket tersebut, kalian bisa selanjutnya kalian bisa menggunakan masukkan huruf Y untuk melakukan penginstalan, kemudian klik enter, dan penginstalan paket akan berjalan. Kalian bisa menunggunya sampai berhasil. Jika sudah, kita pindah ke folder dhcp dengan perintah cd/etc/dhcp. Di sini kita berhasil melakukan pindah pada folder dhcp. Kemudian kita lihat file apa saja yang terdapat pada folder dhcp. Di sini terdapat debug, dhcp client config, dhcp client enterbox, dhcp client exitbox, dhcp 6 config, dan dhcp config. Untuk melakukan konfigurasi dhcp server, saya akan melakukan backup pada file dhcpd.config dengan menggunakan perintah cp dhcpd dhcpd.config, di mana perintah cp ini digunakan untuk melakukan copy file, dan dhcpd config ini adalah nama file yang akan kita copy. Kemudian kita akan masukkan nama file hasil kopian file tersebut. Di sini saya akan memberikan nama dhcpd.config.backup. Melakukan backup tersebut bertujuan jika kita melakukan salah configuration pada konfigurasi kali ini, kita bisa menggunakan file backup yang sudah kita backup sebelumnya. Jika sudah, kita klik enter, kemudian kita cek lagi dengan perintah ls, dan di sini terdapat file dhcpd.config.backup, di mana file tersebut adalah file hasil backup atau hasil copy dari file dhcpd.config, yang artinya kedua file tersebut isinya adalah sama.
Kemudian kita konfigurasi pada file dcpd config dengan menggunakan perintah nano dcp.config. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita akan mencari Assigel difference configuration for our internal. Kita cari sampai bawah. Nah, di sini kita dapat melihat terdapat tanda pagar the Assigel difference configuration for our internal subnet. Kemudian di sini kita hilangkan tanda pagarnya sampai di sini kita bisa klik enter. Hilangkan tanda pagarnya lagi sampai pada simbol ini. Nah, untuk tanda pagar di kalimat Assigel play itu tidak perlu kita hilangkan karena kita tidak membutuhkannya. Kemudian untuk subnetnya, IP pada subnet kita ubah menjadi IP network yang kita gunakan pada mesin Debian, di mana IP yang saya gunakan adalah 21.21.21.0 dan xmasnya adalah 255.255.255.0. Nah, di belakang sini akan kita ganti dengan 0. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian range. Range di sini digunakan untuk IP yang akan diberikan kepada klien. Di mana di sini saya akan menggunakan range IP 21.21.21.2 sampai IP 21.21.21.21. Jika sudah, kita akan pindah ke option domain name server. Di mana untuk option domain name server di sini saya akan mengubah internal example.org menjadi nsl. Kita masukkan kembali. Untuk melakukan perubahan pada file di sini kita harus berhati-hati, jangan sampai ada simbol atau tanda baca yang hilang atau yang kurang. Sini kita ubah menjadi nsl.nur.net, di mana nur di sini adalah menggunakan nama saya. Jika sudah, bawahnya kita ubah juga menjadi nur.net. Nur.net. Sini terdapat tanda petik yang hilang. Oke, sudah, kita pilih ke option router, di mana option router di sini adalah IP gateway yang akan digunakan oleh mesin Debian kita, yaitu adalah 21.21.21. Atau kita bisa menggunakan 21.21.1. Untuk option broadcaster addressnya adalah 21.21.21.255. Kemudian untuk default list time-nya kita menggunakan default. Jika sudah, kita klik Ctrl X, kemudian klik Y. Kemudian kita masuk ke file nano /etc/default/isc dcp server. Di sini terdapat interface versi 4 dan interface versi 6. Dimana di sini adalah untuk menentukan interface mana yang akan kita gunakan sebagai interface DCP server. Di sini saya akan menggunakan interface NPOS 3. NP0/8. Di sini saya akan menggunakan NPOS 8, karena NPOS 8 adalah
NP0S8 adalah IP yang digunakan oleh lokal Debian. Jika sudah kita klik Ctrl X, kemudian klik Y untuk melakukan save, dan klik Enter. Interface yang kita gunakan dapat dilihat pada IP ya, di mana pada NP0S8 IP yang kita gunakan adalah IP yang kita configuration pada file nano.dhcp.config. Jika sudah kita lakukan reboot terlebih dahulu, atau kita bisa melakukan restart pada DHCP server dengan tes /etc/init.d/isc/dhcp server restart. Di sini terdapat kesalahan. /etc/init.d/server DHCP server restart. Di sini sudah terdapat tanda OK, dan kita cek status DHCP servernya. Masukkan perintah systemctl status isc DHCP server. Di sini dapat kita lihat bahwa DHCP server sudah aktif dan sudah running. Untuk selanjutnya kita lakukan pengujian dengan melakukan request DHCP client dari Windows Client. Di sini harus kita perhatikan di mana network adapter 1 pada Windows Client harus sama dengan network adapter atau adapter lokal pada mesin Debian, di mana di sini saya menggunakan host only adapter VirtualBox, host only Ethernet adapter STEC4. Maka di Windows Client kita juga harus menggunakan yang STEC4. Untuk merubahnya kita bisa masuk pada bagian menu settings, kemudian network, dan di sini terdapat name VirtualBox. Ini saya menggunakan yang STEC4, dan kita jalankan Windows Client. Kemudian kita login pada mesin Windows Client kita. Jika kita sudah berhasil login, kita tunggu di sini masih melakukan rendering. Jika sudah, di sini terdapat lambang komputer, kemudian kita klik kanan dan klik Open Network and Sharing Center. Kemudian kita klik pada Change Adapter Settings. Di sini terdapat Ethernet. Kita klik kanan lalu klik Properties. Kemudian kita klik pada bagian Internet Protocol version 4. Di sini kita harus pilih Obtain IP Address and Obtain DNS. Dan kita klik Enter.
Jika di sini masih terdapat kalimat unidentified network, kita harus melakukan disable dan enable interface tersebut. Dan jika kita cek pada bagian status, kemudian details, di sini sudah terdapat connection baik DNS-nya menggunakan nur.net seperti yang sudah kita konfigurasikan. Dan di sini DHCP enable is yes. Sudah yes, dan IP address yang didapat oleh Windows Client adalah 21.21.21.2 dan default gateway-nya adalah 21.21.21, sedangkan DHCP servernya 21.21.21. DHCP server di sini adalah IP local Debian server. Sedangkan default gateway yang kita gunakan pada option root yang sudah kita konfigurasikan. Kemudian kita lakukan ping pada Debian server. Kita klik Windows R, kemudian open cmd, dan kita lakukan ping terhadap 21.21.21.21. Di sini hasilnya maka reply. Kemudian kita ping ke gateway-nya yaitu 21.21.21.1. Di sini destination harus unreachable karena seharusnya kita tadi menggunakan option root 21.21.21.21. Sampai di sini konfigurasi DHCP server sudah berhasil karena Windows Client sudah mendapatkan IP secara dinamik dari Debian server tersebut. Untuk konfigurasi saya sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.